Oke, lanjut. Yang kedua, peserta didik memahami hubungan yang bermakna antar mata pelajaran. Nah, ternyata antara mata pelajaran satu dan yang lain saling berhubungan. Coba tadi menghitung benda-benda alam atau mendeskripsikan benda-benda alam atau menyebutkan benda-benda alam. Salah satu pelangi. Pelajaran apa itu? IPA, pelajaran fisika atau ilmu antariksa. Oke. Konsep oleh peserta didik akan semakin baik dan meningkat. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas? Kalau tidak jelas kita bahas, kalau jelas kita lanjutkan. Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Lanjut. Nah. Oke. Ada yang lain mau tampil membantu rekan kita? Pak Muhammad Dan, mau? Kita coba. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang beberapa rukun yang ada di sini mengenai pembelajaran tematik hari ini yang ingin kita bahas bersama. Baiklah, Bapak, Ibu semua. Karakteristik. Di atas sekali dulu. Karakteristik pembelajaran tematik. Sebelum kita berlanjut atau jauh dulu, terutama pembelajaran tematik, karakteristik. Ciri khas ya. Jadi kalau karakteristik di sekolah kita sering menjumpai dalam PKN tentang kebudayaan juga itu ciri khas bangsa Indonesia itu termasuk karakter ya Bu ya. Nah, karakteristik ciri khas. Di sini mempunyai ciri khas itu yang pertama berpusat pada peserta didik. Apa itu? Berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Apapun yang kita sajikan itu semua harus tertuju untuk mengembangkan potensi anak atau tujuan pendidikan yang ingin kita bangkitkan pada anak. Misalnya kita hendak dimengertikan kepada anak, harus tahu anak-anak di sekolah kita berapa jumlah kakak ini bisa. Nah, jadi anak harus tahu bagaimana caranya. Jadi berpusat bukan yang kita tanyakan, yang kita ajarkan lalu kita mau mengerti, itu sama dengan tidak berpusat. Jadi bukan berarti berpusat, anak punya pusat. Ya, bukan itu pengertiannya. Saya bantu saja sebelum dilanjutkan. Berpusat pada peserta didik yang disebut dengan PAKOMIS, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Semua kegiatan anaklah yang aktif. Ditulis berpusat dalam kurung PAKOMIS, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami. Jadi anaklah yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi bukan jangan itu dicatat dulu. Ada dengar ibu jelaskan itu orang bijak. Kubah-kubah di apa ini? Ini sekalian ini di apa ibu? Sudah jelaskan? Hanya PAKOMIS, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami. Jadi dalam kurungnya PAKOMIS berpusat pada peserta didik. Semua kegiatan pesertalah yang lebih aktif. Dalam hal ini adalah para murid kita. Ya, aktif membaca, memberikan pengalaman langsung. Ya, memberikan pengalaman langsung seperti Ibu Ega ceritakan tadi. Jangan kita memberi contoh hanya ngambang, misalnya kereta api. Tapi kereta api nggak ada. Nah, dia harus langsung. Kemudian memberi langsung di sini boleh juga dikatakan kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita sekarang di Pakum, anak-anak harus dialami langsung, mengalami langsung. Misalnya kita suruh senam, bukan hanya kita mempelajari ini nak kita senam begini, tapi langsung kita peragakan anak-anak langsung dia praktek. Jadi pengalaman itu dia lama luput dari kelupaan lama. Tidak akan lupa. Nah, kalau pengalaman langsung. Tapi kalau hanya sekedar baca lengket di sini, dapat di sini, keluar sudah dia nggak bisa lagi karena tidak mengalami. Nah, tidak mengalami. Ya, seterusnya tidak terjadi pemisahan mata pelajaran. Ya, ini saya rasa tadi sudah disinggung juga oleh ibu kita itu Bu Ega. Kalau anak-anak kelas rendah itu
dia masih bersifatnya harus ada kesinambungan supaya apa?